abidun, mustaqimun, zahidun, mutajarridun, dzu ma'rifatin billahi ta'ala kamilah wa basiratan fil dini nafilah. Seorang ahli ibadah, mustaqim, lurus, zahid, zuhud daripada dunia, tidak nego-nego, tidak cari-cari dunia. Kalaupun dia cari dunia sekitar untuk kebutuhannya. Mutajarridun, berlepas daripada perkara-perkara yang buruk, daripada kesenangan duniawi. Dzu ma'rifatin billah, mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wa basiratan fid dini nafilah, dan dia paham tentang syariat sebagaimana orang kalau dia membuka jendela. Buka jendela kelihatan. Nah, seperti itu dia caranya dia melihat dunia. Melihat agama. Ya. Ahli ibadah, mustaqim, lurus ibadahnya. Terus Masya Allah, rajin naik ke masjid, tahajudnya tidak pernah tinggal, zikiran selalu ikut, bacaan maulid selalu hadir, majelis taklim selalu ikut, istiqomah, tidak nego-nego dengan kehidupan dunia. Ini dia rijal, ini dia orang yang benar-benar laki-laki. Yang kedua, alimun bisyar'i, rasikhul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnah. Ya. Orang yang alim tentang ilmu syariat. Kalau tadi hanya ahli ibadah saja, belum tentu alim. Orang ahli ibadah belum tentu dia alim luar biasa. Ya, dia tahu hukum sholat, dia tahu ini halal, ini haram, dia tahu, sekedar tahu. Ya, tetapi bukan yang alim yang luar biasa paham ini. Nah, makanya yang kedua ini alimun bisyar', paham mengenai ilmu agama. Rasikhul qadam fil ilm, kakinya sudah kenyang dengan ilmu, artinya dia pergi mencari ilmu, menuntut ilmu kemana-mana. Ya'malu bi'ilmih, mengamalkan daripada ilmunya. Wa yu'allimun nas, dan juga dia mengajarkan ilmunya kepada orang, kepada manusia. Buka perpustakaan, buka pengajian, duduk bersama orang, memberitahukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Dia paham tentang ilmu, terus senantiasa haus akan ilmu. Ya, ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, la yudahinu fid din wa la yakhsha fillah wa madlah. Dia tidak pernah takut dengan apapun selama itu adalah benar. Dia tegur, ini tidak benar, dia luruskan. Ya, paham dia tentang ilmu agama. Ini dia rijal. Ya, rijal. Ini orang yang dikatakan sebagai penguasa ini. Yang ketiga, sultanun adilun munsifun. Sultan, pemimpin, adil, ya, munsif. Ya, munsif itu dia tidak berat sebelah. Ya. Di sini dia masuk, di situ dia masuk. Selama ini kebenaran dia bisa masuk ke semua kalangan. Bahkan kepada yang non muslim pun dia bisa masuk. Dia bisa seimbangkan mana kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Adil, munsif, hasanus sirah. Ya. Kehidupannya bagus. Ya. Jejak kehidupannya itu bagus. Salihus sarirah, hatinya pun juga saleh. Jadi zahirnya bagus, batinnya juga bagus. Adil, munsif, kemudian zahirnya bagus, batinnya juga bagus. Bukan dia hanya awal-awal pencitraan saja waktu nyalon. Kasih. Tapi hatinya mau soal itu. Ini tidak masuk dia dalam sultanul adil. Mustaqimus siyasah, dan politiknya lurus. Politik tapi lurus. Apa yang menjadi kewajibannya dia jalankan, amar ma'ruf nahi munkar, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dia buat, itu semuanya dia jalankan sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Ini dia rijalul alam. Yang keempat, ghaniyun saleh. Dia tidak ahli ibadah, dia tidak alim, dia bukan pemimpin, tapi dia orang kaya. Tapi orang kaya yang saleh, orang kaya yang baik. Ya, lahu malun thayyibun wasi'un yunfiquhu fi wujuhil khairat. Dia punya uang banyak tetapi dia infakkan ke sana kemari. Ada orang tidak mampu, kasih. Ada orang tidak bisa, berikan. Ada orang kesusahan, tutupi kesusahannya. Ada yang semua, dia berikan. Selalu membantu orang-orang yang membutuhkan daripada pertolongan. Dan dia tidak pernah peduli, ya, tidak pernah takut untuk menjadi miskin. Kasih saja, besok rezeki akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari empat ini, kalau mereka semuanya lurus, maka keadaan dunia ini semua akan jadi lurus, baik-baik saja. Ada perumpamaan diberikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan beliau buktikan ketika beliau jadi khalifah.
Beliau menyatakan sebelum beliau jadi khalifah, beliau bilang Umar bin Abdul Aziz, dia bilang, seandainya orang-orang muslim semuanya membayar zakat, seandainya mereka semua bayar zakat sesuai, tidak usah banyak-banyak, sesuai berapa kewajibannya. Kalau orang pedagang 2,5%, seandainya semua pedagang bayar 2,5%, petani-petani berapa? Oh, wajibnya dia 10%, 1/10, ya. Maka dia kalau semuanya mengeluarkan sesuai dengan bagiannya, maka kita tidak akan menemukan orang yang meminta-minta. Mustahil. Kalau kita masih lihat banyak orang minta, itu tandanya orang kayanya masih banyak belum mengeluarkan daripada zakat. Dan itu ditatbik, dipraktekkan ketika beliau jadi khalifah. Ketika beliau jadi khalifah, semua yang kaya-kaya didatangi, bayar zakat. Kalau tidak potong kepala, bayar zakat. Begitu dia. Sehingga dalam 4 sampai 6 bulan pertama beliau jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini kan paling banyak kisahnya jadi khalifah. Padahal kalau kita melihat dia jadi khalifah cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. 4 sampai 6 bulan pertama kepemimpinan beliau tidak ditemukan satupun orang yang minta-minta. Kalaupun ada yang minta-minta, pasti dia bukan muslim, non-Islam. Dan itu pun ditanggung juga oleh Baitul Mal, bendahara negara. Negara yang tanggung semuanya. Tidak ditemukan satupun orang yang berhak untuk menerima zakat. Kenapa? Karena semua yang kaya itu membayar zakat. Makanya kalau 4 golongan ini jalan dia sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, maka amanlah keadaan daripada kehidupan dunia ini. Tapi kalau 4 ini tidak berjalan sesuai dengan perintah Allah, atau dibungkus zahirnya saja seperti yang 4, tetapi batinnya tidak, di sini dikatakan wa bi izai kulli wahidin min haula'il arba'ah rajulun yushbihu fi zahiril hal duna ma'nahu wa haqiqatuh. Ada 4 golongan yang berlawanan dengan ini. Zahirnya seperti yang 4, tetapi batinnya tidak seperti yang 4. Yang pertama, kalau tadi abid mustaqim, ahli ibadah mustaqim. Apa lawannya? Yaitu as-sufi al-mukhallid al-mulabbis. Ya. Dia mengatakan dirinya sufi, ya, tetapi ajarannya campur aduk. Nah, dia bilang dirinya ahli tarekat, tapi tarekatnya kita tidak tahu dari mana dia datang tarekat. Zikir yang dia buat, yang dia ajarkan, yang dia paksakan kepada orang, kita tidak tahu dari mana asal sumbernya. Hal-hal amalan-amalan yang diperbuat dalam tarekatnya kita tidak tahu dari mana datang. Anak ahli tarekat, anak ahli ini, anak ini yang benar. Hal dia apa yang diamalkan sama sekali tidak benar. Itu satu. Kemudian lawan daripada yang kedua, al-alim al-amil, al-alimul fajirul mudai. Orang alim tapi dia fajir, alim tapi tidak mengamalkan ilmu, alim tetapi dia justru merusak ilmu, alim tetapi justru dia merusak agama. Ya, kelihatan alim, masya Allah, rekor. Kelihatan track recordnya dia kalau mondok luar biasa, 12, 15, 17 tahun mondok keluar, balik-balik dia rusak daripada agama. Itu yang berbahaya sekarang yang ada. Orang-orang yang buat dirinya alim, atau dia alim sebenarnya, tetapi dia hancurkan daripada agama. Apalagi kalau orang yang sekarang sering dia mengaku dirinya alim, pasar sorban di mana-mana, duduk di depan, terus dia bilang dirinya kita. Dia bilang dirinya pernah ngobrol sama malaikat Jibril. Ya. Semua jamaah pengajian saya tanggung besok. Mungkar nakir tak akan bisa tanya. Ya. Dia tutup kalimatnya dengan makoni inna mana. Inilah awal-awal daripada kehancuran dunia. Adalah tatkala ada orang-orang yang berusaha talabus, ya, memakai pakaian atau menampakkan diri seperti alim. Padahal kenyataannya dia adalah fajir yang berusaha menghancurkan daripada agama. Kemudian lawan daripada sultan adil, yaitu sultan yang zalim. Sultan yang zalim. Kemudian lawan daripada ghaniyus salih adalah ghaniyus zalim. Orang ghani, orang kaya, orang mampu, tetapi dia tidak mau menjalankan atau membagikan daripada apa yang dia miliki. Maka ketika yang 4 ini lurus, maka itulah awal tanda daripada kenikmatan hidup di dunia. Tapi kalau 4 ini rusak atau berusaha ditalabuskan, ya, ditaklir, dirusak, maka itulah awal daripada kerusakan di kehidupan kita di dunia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, dijaga anak-anak kita, dijaga keluarga kita daripada keburukan-keburukan, dijaga daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, insyaallah majelis kita ini juga kami umumkan bahwa dalam 2 Sabtu ke depan akan diliburkan karena anak-anak santri libur. Ini mereka selesai rohah ini langsung pulang. Mereka akan libur sampai awal daripada bulan Juli. Insya Allah nanti kita akan buka pada tanggal 6 Juli, hari Sabtu tanggal 6 Juli pada sholatul asar, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kita buka dia dengan